Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Masyarakat Adat Suku Apokayan di Desa Budaya Pampang. Sebelum kami mempresentasikan materi dari kelompok kami, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk saya sendiri, Nurlaila Ramadhani, Delpi Yasmin, Hena Soraya, Syahira Alifiani, Yusuf Andrean, dan Fikri Abdullah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mempresentasikan materi kami. Yang pertama, saya serahkan kepada Delpi Yasmin. Lokasi masyarakat adat Apokayan. Masyarakat adat suku Apokayan Desa Budaya Pampang berlokasi di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Wisata Budaya Pampang nomor 32 RT 03 Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Untuk mata pencahariannya, dari hasil wawancara dengan Kepala Adat Desa Budaya Pampang Samarinda, beliau mengatakan bahwa adanya kegiatan pariwisata sangat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Budaya Pampang Samarinda, karena sekarang masyarakat tidak seperti dulu hanya mengandalkan hasil meladang dan atau berkebun. Dilihat dari kondisi yang sekarang banyak tanah-tanah yang dibangun oleh rumah-rumah penduduk di tempat untuk meladang pun semakin sedikit, bahkan untuk beberapa tahun kemudian tidak ada lagi tempat untuk meladang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fikri Abdullah. Untuk bahasa, pada zaman dahulu umumnya masyarakat suku Dayak Apokayan di Desa Budaya Pampang berbicara menggunakan bahasa Dayak. Akan tetapi pada zaman sekarang dikarenakan telah masuknya budaya modern, kebanyakan anak muda di Desa Budaya Pampang berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi para sesepuh di sana umumnya masih berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak. Untuk agama, sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Kahirangan kini memilih kekristenan. Namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Kahirangan. Agama Kahirangan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu, sehingga mendapat sebutan agama Hindu Kahirangan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yusuf Andrean. Fasilitas umum. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, kini terdapat beberapa fasilitas umum yang terdapat di Desa Budaya Pampang, yakni beberapa tempat ibadah seperti gereja Katolik, gereja Kristen, masjid, pura, beberapa tempat wisata yang terbuka untuk umum, seperti rumah lamin yang dapat orang luar masuki dengan membayar tiket sebesar 15.000 per orangnya. Hukum adat yang berlaku. Yang dimaksud dengan hukum adat Dayak Apokayan adalah hukum atau aturan yang terdiri dari norma-norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban, sampai kepada norma-norma keyakinan yang kepercayaannya yang dapat dihubungkan dengan alam gaib dan sang pencipta yang menjamin keadilan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Hena Soraya. Cara menuju ke lokasi atau moda transportasi kegiatan pariwisata di Desa Budaya Pampang Samarinda secara tidak langsung akan menguntungkan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru atau pekerjaan sampingan seperti membuka kios-kios makanan atau rumah makan, kios-kios kerajinan tangan, bekerja sebagai penari dalam kegiatan pariwisata, dan yang lainnya. Masalah hukum yang dihadapi dapat disimpulkan yaitu pertama, adanya potensi konflik yang ditimbulkan dari kepemilikan tanah. Dahulu masyarakat bercocok tanam dengan berpindah, yaitu setelah penanaman selesai lalu pindah ke lokasi hutan yang lain untuk penanaman yang baru. Namun pada masa sekarang tidak bisa dilakukan karena masyarakat yang melakukan tanam berpindah kemudian kembali ke lahan awal untuk memetik hasilnya, tetapi tidak bisa karena lahan tersebut sudah dipunyai oleh orang lain. Kedua, belum adanya mekanisme tanah atau lahan yang diambil alih oleh pemerintah. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurlaila Ramadhani. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan atas manfaat kekeluargaan adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Undang-undang otonomi daerah sebenarnya adalah pemberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fikri Abdillah. Apakah sudah ada pengakuan dari pemerintah? Tentu saja ada. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dengan demikian, salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan destinasi wisata adalah pemberdayaan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hena Soraya. Apakah sudah ada pengakuan wilayah adat? Tentu saja ada. Harapan dari Kepala Adat Desa Budaya Pampang agar Dinas Pariwisata Kota Samarinda lebih aktif dalam membangun Desa Budaya Pampang supaya rencana-rencana pengembangan yang telah disusun bisa terwujud dengan maksimal. Selain itu, masyarakat Desa Budaya Pampang juga harus ikut mendukung rencana dan ikut serta dalam mewujudkan rencana pengembangan Desa Wisata Budaya Pampang. Harapannya juga masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya, sehingga dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa lain. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yusuf Andrean. Berikut adalah lampiran-lampiran foto masyarakat adat Dayak Apokayan. Ya, foto yang pertama itu adalah tari perang Dayak atau biasa disebut tari kancet papatai, yang dimana tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan yang memerangi melawan musuhnya, dan gerakan ini itu sangatlah lincah, gesit, dan penuh semangat seperti halnya berperang. Dan foto kedua itu adalah foto masyarakat Kuping Panjang, dan kedua foto ini adalah foto rumah adat Dayak atau biasa disebut rumah lamin. Dan foto terakhir ini adalah foto mandau dan alat musiknya itu berupa gong. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan penyampaian atau kata, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan dimiliki oleh setiap manusia. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.